Halo Lebahanes, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film drama kriminal asal Nigeria tentang seorang anak jalanan yang tumbuh di salah satu kota paling keras di dunia, lalu harus memilih antara mempertahankan loyalitas atau membalas pengkhianatan yang paling pahit dalam hidupnya. Seseru sekaligus menyayat apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah kepercayaan lokal tentang sosok-sosok suci yang diyakini masyarakat Lagos mampu mengantarkan arwah para leluhur sekaligus menyambut raja baru melalui sebuah ritual sakral di mana mereka dikenal sebagai pendiri pertama sebuah geng di kota Lagos. Lagos atau yang akrab disebut Isale Eko adalah salah satu kepulauan terbesar di Nigeria, sebuah rimba urban yang mengharuskan masyarakatnya berjuang keras setiap hari hanya untuk bisa bertahan hidup. Ada yang mencuri, merampok, mencopet, menjarah, mengutil, menjamret, dan lain-lain demi hanya untuk bisa mereka bertahan hidup. Dan kisah akan berfokus pada 3 anak jalanan bernama Oba Lola yang kita panggil Oba, ada Ivy, kemudian Gift, satu-satunya perempuan di kelompok tersebut. Dalam memperjuangkan kehidupan di Lagos, usia dan status sosial sama sekali tidak menjadi patokan utama di sana, sehingga ketiga anak kecil ini pun harus belajar mencari nafkah dengan cara apapun, meski cara itu jauh dari halal menurut hukum agama maupun hukum negara sekalipun. Di Lagos sendiri ada seorang pemimpin yang dikenal dengan julukan Elenian, yaitu pemilik manusia yang menguasai seluruh kehidupan warga. Julukan itu dipegang oleh seorang pendiri geng bernama Alaye Bambam yang kekuasaannya sangat mutlak, di mana ia mampu menentukan hasil pemilu yang bahkan jauh sebelum pemilihan itu dilaksanakan. Saat ini terlihat 2 orang kandidat bernama Nino dan Kasim yang sedang ditempa habis-habisan oleh sang Elenian, di mana salah satu dari mereka akan mewarisi tahta saat Alai Bambam akhirnya pensiun dari kekuasaannya sebagai Elenian. Di tengah penempaan itulah Elenian meminta Kasim untuk pergi meninggalkannya karena ingin berbicara empat mata dengan Nino. Namun baru saja Kasim pergi, Nino justru langsung mengutarakan keinginannya untuk keluar dari dunia ini. Ia ingin berbisnis dan meninggalkan pekerjaan kotor yang sudah sejak kecil ia tekuni. Sayangnya Alaye Bambam menolaknya dengan tegas sambil menjelaskan bahwa di Lagos hanya ada 2 pilihan mutlak, yaitu 2 meter di bawah tanah atau hidup di jalanan yang ujung-ujungnya menjadi bagian dari mesin politik. Sebagai Elenian, pengaruh Alai Bambam jauh melampaui pemerintah. Semua masalah warga bisa diselesaikan selama masalah itu masih menyangkut manusia. Hal itu terbukti ketika seorang ibu datang meminta bantuan karena tasnya dicuri oleh sekelompok anak kecil di dalam mobilnya sendiri. Tak butuh waktu lama bagi sang Elenian untuk menangkap pelakunya yang ternyata tak lain adalah Oba sendiri. Sebelum mengembalikan tasnya, Oba meminta sang Elenian agar menyuruh si ibu mencabut laporannya kepada polisi karena jika tidak, maka Oba akan berada dalam masalah besar. The rules of the streets were simple. Omayi never brought harm to Omayi. Dengan kepiawaiannya membaca situasi dan kebaikan Oba melindungi teman-temannya yang juga ikut mencuri bersamanya, Nino sangat memuji semua itu, bahkan mengatakan bahwa Oba adalah anak yang sangat luar biasa. Abasco! Molaniel! Thank you so very much. Setelah menyelesaikan masalah dengan si ibu, Nino memberikan sedikit uang untuk Oba dan teman-temannya jajan, bukan tanpa alasan. Uang itu ia berikan sebagai apresiasi atas semua yang Oba lakukan tadi. Namun, baru saja uang itu diterima, tiba-tiba ya, kesenangan itu tidak berlangsung lama karena ibu Oba datang dan langsung melemparkan seluruh uang pemberian dari Nino. Ibu meyakini bahwa uang itu tidak halal dan akan menghancurkan Oba secara perlahan, di mana ibu tidak ingin anaknya terjerumus ke dunia gelap mengikuti jejak sang ayah yang sudah lama pergi.
Berbekal sebuah keyakinan leluhur, Ibu Oba membawanya untuk menjalani sebuah ritual bernama Alagbara untuk mensucikan Oba oleh para tokoh agamis yang dipercaya mampu membawa cahaya dan mengusir kegelapan dari dalam diri sang anak dengan harapan Oba segera bertobat dan tidak terjerumus pada jalan kehidupan yang bisa saja membawanya pada kematian. Meski sang ibu sudah meminta maaf dan menjelaskan alasannya kepada Oba, namun dengan tubuh dan pemikiran yang masih sempit layaknya bocah konvensional pada umumnya, Oba tentu tidak menerima semua kesakitan pasca ritual yang sudah dilakukan dan memilih mengungsi ke rumah Nino untuk meminta perlindungan. Mi ò retí ẹ kíákíá báyìí. Mo wá bìkan láti dúró sí. Terkejut dengan kedatangan Oba yang kondisinya tidak baik-baik saja, Nino yang sejatinya tidak memiliki anak pun menyambut Oba dengan sangat legowo, bahkan langsung mengangkatnya sebagai anak tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Setelah diangkat anak, Oba langsung disuguhkan dengan kehangatan keluarga Nino, namun yang membuatnya lebih bahagia adalah tetangga wanita yang sangat cantik tinggal di seberang rumah Nino yang membuat mereka bisa saling berkomunikasi lewat jendela. Esok harinya Ibu Oba mendatangi rumah Nino untuk mengambil putranya kembali. Namun Oba yang sudah bertekad memilih Nino sebagai ayahnya pun memberi restu agar ibunya diusir. Sehingga ibu yang sakit hati dengan keputusan Oba pun memutuskan hubungan di antara mereka saat itu juga. Ilé ayé ẹ̀, o gbọ́dọ̀ bá ọmọ ẹ sọ̀rọ̀ báyẹn mọ́. Dia bernama Olorogun Araba, penguasa politik dan bisnis nomor 1 di Lagos yang telah membeli seluruh hak pilih masyarakat. Ia akan membunuh siapapun yang berani melawannya dengan bantuan sang Elenian, di mana Kasim dan Nino akan bertugas mengerjakan semua pekerjaan kotor demi memastikan pemilu berjalan sesuai skenario mereka. Nino yang membawa Oba dalam setiap pekerjaannya tak sadar bahwa seorang anak memiliki rasa penasaran yang amat tinggi, di mana hal itu terbukti saat Nino dan Kasim bekerja. Oba sekonyong-konyong masuk ke tempat eksekusi tanpa punten atau permisi terlebih dahulu. Ọba lọ́la, báwo ló ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí? Ṣé kí n fòun nìkan sílẹ̀ ń lé? Ó lọ́kàn ju ẹ lọ fún irú iṣẹ́ wa yìí. Kò sẹ́ni tí wọ́n bímọ ṣé òṣì tá à ń ṣe yìí. Dengan usia alaya Bambam yang sudah hampir mencapai batasnya, Nino dipastikan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi Elenian baru. Hal itu diperkuat oleh kepercayaan Olorogun kepadanya sekaligus kedekatan Nino dengan masyarakat karena memang ia sangat peduli terhadap mereka. Èèyàn tí mo mọ̀ dáadáa ní London, tó bá ti jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹ̀ lọmọ yín wà, mo máa mú jáde. Kepedulian Nino bisa dibuktikan ketika ia rela menumpahkan darahnya sendiri demi menyelamatkan seorang gadis dari cengkraman seorang mafia bernama London, di mana Nino membawa seluruh pasukannya untuk menyelamatkan gadis itu meski tanpa dibayar sepeser pun. Selain peduli terhadap masyarakat, Nino yang sejatinya ingin pensiun dari dunia kriminal pun memilih jalan berbeda dari kebanyakan orang dengan menyekolahkan Oba dan kawan-kawannya, berbekal harapan mereka bisa sukses tanpa harus mengoteli tangan di jalanan. Selain pintar, Oba juga memiliki Tenny sebagai kekasih hatinya. Keduanya saling mencintai dan berjanji akan menikah setelah dewasa nanti. Di tengah romantisan itu, buah sahabat yang sudah Oba anggap saudara sendiri pun mengungkapkan cita-cita mereka, di mana Ivy ingin menjadi seorang penyanyi dengan Jiv yang akan menjadi manajernya. Di tengah kebahagiaan di Sale Eko, sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana kandidat Elenian baru ditemukan tewas di atas Arko dengan luka di mana-mana. Tidak ada satupun orang yang tidak bersedih. Bagaimana tidak, satu-satunya kandidat terkuat Elenian dengan jiwa sosial tinggi dan baik hati kini sudah pergi untuk selamanya. Berdasarkan kesimpulan yang tergesa-gesa dan tanpa menelusuri fakta terlebih dahulu, bawahan Nino menganggap bahwa ini semua terjadi akibat perseteruan Nino dengan London, sehingga kedua belah pihak itu pun memutuskan untuk berperang saja, sehingga dari kejadian itu setidaknya 100 nyawa melayang dalam satu hari akibat bentrokan antara anak buah Nino dan London yang diyakini menjadi penyebab kematian Nino. 15 tahun kemudian terlihat 3 anak yang kini sudah beranjak dewasa sedang mengunjungi makam Nino untuk mengenang kepergiannya. Namun setelah kematian Nino, Sale Eko mengalami perubahan yang sangat drastis dengan Kasim yang kini menjadi Elenian baru menggantikan Nino. A lot has changed in 15 years. No Nino,
Kasim yang kini berkuasa memanfaatkan Oba, Ivy, dan Giv sebagai tukang pukul sekaligus pemungut pajak perlindungan dari para pelaku usaha kecil, di mana ibu Ivy yang merupakan seorang pedagang pun tak luput dari perhatian sang anak dengan tak membeda-bedakan dari yang lain dan tetap wajib membayar pajak perlindungan untuk Kasim. This na mama Nkechi. You are quite married is bo young one. You no get money to pay this one. Jili why young? When you did it? Sementara Ivy sedang memungut pajak, Oba dan Giv mendatangi seorang anak buah Kasim yang diduga menggelapkan uang yang dipercayakan kepadanya. Namun karena orang itu tidak kooperatif, Oba terpaksa harus melakukan kekerasan kepadanya sehingga ló bá já ibẹ̀ àfipọ̀ fórí ìyá ẹ̀. sementara Oba CS membawa si anak buah yang berkhianat, Kasim sendiri terlihat sedang melihat berita saingannya yang sedang diwawancara. Di sana si saingan yang bernama Bamidele mengatakan bahwa dia sudah muak dengan monarki para Elenian yang sudah menguasai negara bagian lebih dari 20 tahun, menggunakan anak-anak dalam premanisme politik, ratusan kematian yang tidak terhindarkan dan manipulasi pemilu yang tentunya Bamidele ingin segera memutus rantai tersebut demi membangun Lagos ke arah yang lebih baik, demokratis, dan menghentikan premanisme yang sudah sangat mengakar parah di wilayah Lagos ini. Ó yá, jókòó. Kesal dengan wawancara saingannya di televisi, Kasim akhirnya menemukan pelampiasan yang tepat, yaitu si anak buah yang baru saja dijemput paksa oleh Oba. Beres menghabisi si anak buah, Kasim dengan segala pertimbangannya memberikan kepercayaan pada Oba untuk menjaga Teni yang ternyata adalah anak kesayangannya sendiri, di mana Teni akan dijauhkan dari Isale Eko untuk sementara waktu dengan alasan ingin anaknya terhindar dari bentrokan pra pemilu yang sebentar lagi akan terjadi. Ó yá, gbà. Setibanya di rumah, Oba kembali teringat cita-citanya di masa lalu. Setelah pemilu usai, ia berencana kabur dari Isale Eko ke luar negeri, sementara Ivy dan Giv akan pergi ke San Francisco untuk debut musik perdana mereka. Berlokasi di sebuah bar di tengah lantunan lagu yang dibawakan oleh Ivy dengan begitu indah, tiba-tiba datanglah anggota geng rival yang dipimpin oleh anaknya Ekun, teman lama Nino yang kini berada di pihak berlawanan setelah bergabung dengan kelompok London pasca kematian Nino. Entah apa tujuannya, Oba CS memilih untuk langsung pergi dari sana. ṣe sùúrù tó bá yìí tó bá wọlé lọ. Wàá kúkú fò ìwọ try me. Di perjalanan pulang, Ivy dikejutkan oleh kedatangan kekasihnya yang marah-marah setelah ditelantarkan oleh Ivy. Namun satu hal yang membuatnya sangat marah adalah kekasih Ivy ditelantarkan ketika dia melahirkan, hanya diberi uang seadanya, hidup di jalanan karena tak bisa membayar uang sewa, tak bisa makan, tak bisa mengurus anak sendirian. Sehingga Oba yang mendengar hal itu pun menyuruh Ivy untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini layaknya seorang lelaki. Pada akhirnya Ivy dan sang pacar tinggal di rumah orang tua Ivy berikut dengan anaknya yang baru lahir. Tidak marah atau setidaknya kukurutus, Ivy justru berterima kasih atas bantuan yang Oba berikan, karena jika tidak, mungkin saja sang pacar dan anaknya akan terlantar untuk selamanya. Esok harinya, mereka bertiga pergi ke rumah Kasim untuk bertemu dengan Teni yang kini sudah sangat cantik, di mana Oba yang sudah lama tidak melihatnya pun sangat terkejut atas perubahan drastis orang yang sangat dia sayangi. There's nothing in America. Siapa sangka kedatangan Oba CS ke sana bukan semata-mata bersilaturahmi, melainkan untuk menjalankan misi masing-masing. Oba akan pergi bersama Teni, Giv mendampingi anak buah Kasim untuk memeriksa pesanan senjata, sementara Ivy akan menemani Kasim yang hendak potong rambut karena sudah gondrong. Melihat kemewahan apartemen Teni tentu saja membuat Oba sangat kesal. Bagaimana tidak, saat anak-anak jalanan hidup susah demi Kasim, sang bos justru sibuk memperkaya diri dan keluarganya. Di perjalanan menuju salon, Kasim menjanjikan Ivy akan dipertemukan dengan seorang produser kenalannya yang tentunya bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang penyanyi, sehingga Ivy bisa segera pensiun dari dunia gelap dan tak harus terus melakukan pekerjaan kotor.
Setibanya di salon, Kasim ternyata bukan datang untuk memotong rambut, melainkan untuk beradu argumen dengan London soal keterlibatannya dalam pemilu mendatang, di mana London justru memihak pada Bamidele yang notabene adalah musuh politiknya Kasim sehingga... Ya, Kasim langsung menghabisi London di tempat, kemudian langsung melarikan diri dari sana sebelum anak buah London mengejarnya. Beberapa hari setelah kejadian di salon, Ivy kembali dipanggil oleh Kasim untuk menghabisi Kang Cukur yang menjadi saksi mata pembunuhan London. Sempat menolak karena belum pernah mengeksekusi, Kasim yang menjanjikan Ivy akan dipertemukan dengan produser pun membuatnya luluh dan bersedia melakukan tugas tersebut. Dengan kepanikan yang luar biasa hebat, Ivy pergi menemui Oba untuk meminta saran terkait apa yang harus dia lakukan. Apakah Ivy harus benar-benar menghabisi Kang Cukur atau bagaimana? Oba pun menjelaskan bahwa Ivy cukup bersembunyi malam ini dan pergi malam nanti bersamanya karena sekarang Oba mempunyai tugas menjaga Tenny. Di malam eksekusi ketika berita kematian London sudah menyebar di sosial media, terlihat Ivy sudah standby di dekat rumah si tukang cukur sambil menunggu Oba yang tak kunjung datang, yang ternyata Oba sedang bersama Tenny yang memiliki agenda lain, yaitu pergi clubbing bersama teman-temannya yang kaya raya. Setelah tadi sempat menerima telepon dari Ivy, Oba pun akhirnya meledak-ledak di lampu merah memarahi Tenny yang hidupnya terlalu glamor, menerima begitu banyak manfaat dari kekuasaan Kasim yang hanya mempedulikan keluarganya sendiri, mengirim anak-anak yang bahkan belum remaja ke jalanan untuk melakukan pekerjaan kotor, menghabisi musuh politiknya dan lain-lain, yang di tengah kemarahannya itu tiba-tiba... Ya, mobil yang dikendarai Oba malah ditabrak oleh sekelompok orang bersenjata. Namun tak lama, mereka akhirnya memilih pergi tepat setelah Tenny keluar dengan menodongkan senjatanya. Touch me one more fucking time. Oba pun membawa Tenny pulang untuk mengobati tubuhnya yang terluka, tanpa sadar bahwa saat ini Ivy yang sudah lelah menunggu kedatangan Oba memutuskan untuk mendatangi Kang Cukur sendirian, di mana Ivy tidak menghabisi Kang Cukur sesuai perintah Oba dan menyuruhnya pergi dari Lagos jika tidak ingin mati sia-sia. I swear, I will leave this Lagos. I swear. Siapa sangka setelah meninggalkan Kang Cukur, muncul dua orang anak buah Kasim yang langsung menghabisi Kang Cukur tersebut, kemudian pergi menyusul Ivy yang berjalan sendirian di tengah gelapnya malam dan... Sempat dihubungi Gift namun datang terlambat, Ivy pun akhirnya dibawa ke rumah duka dengan Oba yang buru-buru datang setelah diberitahu oleh Gift yang sudah menunggu kedatangannya. Keesokan harinya di gereja, Ibu Ivy berorasi dengan sangat keras tentang murka Tuhan, mengutuk siapapun yang telah membunuh sang anak dan akan menghabisinya karena Isal Eko tidak akan pernah mengenal damai. Setelah pemakaman, Oba yang sudah dikuasai amarah langsung mengumpulkan seluruh pasukannya untuk langsung menyerbu markas Ekun, rekan seperjuangan Nino yang berbelot menjadi anak buah London sehingga... Sementara yang lain bertempur di luar, Oba sendiri memasuki markas Ekun seorang diri. Meski sudah mengalahkan puluhan kroconya Ekun, namun Oba tetaplah manusia biasa yang punya stamina dan ketahanan normal yang akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Ekun CS. Bukannya menyiksa Oba yang sudah tak berdaya, Ekun justru memberinya sebuah nasihat yang mengubah segalanya. Ia mengatakan bahwa musuh terbesar Oba jaraknya sangat dekat, bahkan selalu diajar ketat. Lo Orie.
Ekun lalu menjelaskan keterlibatan Olorogun dan Kasim di balik kematian Ivy, di mana mereka menjadikan Ivy sebagai kambing hitam atas kematian London. Sebagai anak buah London, tentu Ekun tak terima dan ingin menghabisi orang yang menjadi penyebab kematian atasannya. Namun karena Kasim malah mengambing hitamkan Ivy, pun Olorogun yang menjadi penengah memerintahkan Kasim untuk menghabisi Ivy, yang jika tidak, maka Ekun akan menghabisi Tenny sebagai balasannya. Setelah mendapatkan seluruh informasi dari Ekun, Oba dan Gifun membuat sebuah komitmen, yaitu menghabisi Kasim beserta seluruh anteknya yang telah mengkhianati keluarga, sekaligus membunuh Ivy demi kepentingan mereka sendiri. Langkah awal Oba dan Gif menangkap Terrible, anak buah yang sangat Kasim percaya, tidak langsung menghabisinya. Terrible dipaksa untuk menunjukkan di mana Kasim menyimpan senjatanya, yang jika tidak, maka Terrible akan langsung dihabisi saat itu juga. Setibanya di gudang senjata, Terrible yang sadar akan dihabisi pun meminta belas kasihan Oba dengan akan menceritakan sebuah informasi penting terkait masa lalu. Terrible bercerita bahwa dulu saat Oba masih orok, ayahnya dihabisi oleh Kasim atas perintah Olorogun, bukan tanpa alasan. Waktu itu ayah Oba yang sudah muak dengan sosok gubernur Olorogun pun memilih untuk berbelot dengan mendukung calon gubernur lain, yaitu ayahnya Bamidele yang sekarang juga nyalon, di mana Olorogun yang sadar bahwa dirinya akan kalah dalam pemilu, memilih untuk menghabisi ayah Oba dan orang-orang yang berpihak kepadanya, seperti ayah Gif dan Ivy, dengan Alaye Bambam sang Elenian yang ternyata juga ikut andil dalam proses tersebut. Meski sudah berjanji akan mengampuni Terrible, Oba yang sudah kepalang emosi tidak bisa lagi menahan amarahnya dan setelah menghabisi Terrible, esoknya Oba menelpon sang ibu untuk memberitahukan rencana balas dendamnya atas kematian sang ayah. Namun ingat, dulu sang ibu sudah memutuskan ikatan di antara mereka, di mana ibu langsung menutup telepon itu meski Oba masih belum selesai bicara. Untuk melawan Kasim dan Olorogun, Ekun mengundang seluruh ketua geng yang ada di Isale Eko, mengajak mereka bekerja sama untuk meruntuhkan rezim yang sudah lama menindas masyarakat demi membuka jalan bagi pemimpin baru yang sudah berpihak pada rakyat kecil, dengan Oba yang akan memimpin penyerangan. Beberapa hari kemudian terlihat seluruh masyarakat Isale Eko sedang menghadiri acara peringatan kematian London. Namun di tengah kemeriahan acara, tiba-tiba di tengah hiruk-pikuk peperangan, Kasim rupanya berhasil mengevakuasi diri dengan pergi ke rooftop dan langsung disusul oleh Oba, sehingga sempat terpojok dan akan dihabisi oleh Kasim. Oba yang mendengar tembakan tapi tidak terasa sakit pun merasa heran kenapa dirinya masih baik-baik saja, yang ternyata ya, itu adalah Gif, orang kedua yang sangat membenci Kasim, berhasil menghabisinya dengan beberapa tembakan. Tenny yang kebetulan melihat orang yang menghabisi ayahnya adalah Oba dan Gif pun sangat kecewa terhadap mereka berdua, namun hanya bisa menatap keduanya dengan penuh kebencian dan rasa geleh. Olorogun and Kasim had made too many enemies. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Oba akhirnya dinobatkan sebagai Elenian baru, sang pemilik manusia di Isale Eko. Kali ini ia berkoalisi dengan gubernur baru untuk membangun masa depan Lagos yang lebih adil, cerah, dan bijaksana, di mana anak-anak jalanan tidak lagi hanya mempunyai dua pilihan antara tanah dan jalanan. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah loyalitas yang tidak disertai kejujuran hanyalah alat untuk memanfaatkan orang-orang paling setia, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat justru menjadi luka yang paling sulit sembuh, namun juga yang paling kuat mendorong seseorang untuk bangkit dan berubah. Ingat, siapapun yang menanam pengkhianatan pasti akan menuainya kembali, sebab tak ada satupun tipu daya yang abadi di bawah langit yang sama. Maka jagalah amanah dan kepercayaan yang dititipkan.
Karena itulah harta paling berharga yang bisa kita miliki di mata sesama maupun di hadapan Tuhan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Ikat pinggang, gunting cukur, kuah bakso. Cuau, cuau, cuau.